Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas keterangan tambahan yang pertama kita pelajari, yaitu al-jaru wal majruru, jar dan majrur. Pada bab sebelumnya, terutama pada bab 1, kita sudah mengenal tentang adanya huruf jar ya. Tentang adanya huruf jar, yaitu huruf yang menjadikan isim yang ada setelahnya itu dibaca kasrah. Ini hukum asalnya, karena jar ini hukum asalnya adalah kasrah. Namun seperti i'rab yang lain, tentu nantinya jar akan memiliki tanda i'rab yang lainnya. Sebagaimana ketika kita membahas rafa, selain dhammah ya ada wawu, ada alif. Kemudian nasab ya selain fathah ya ada kasrah, ada ya. Begitupun ya pada pembahasan jar majrur ini nanti tentunya akan ada beberapa tanda jar selain kasrah. Nah, pada bab pertama yaitu bab muqaddimah, bab pengantar, kita sudah belajar ya tentang adanya huruf jar, yaitu min yang artinya dari, kemudian ila, ke, an sama dari juga, kemudian ala di atas, fi di dalam, rubba sedikit atau jarang tergantung konteks kalimatnya, kemudian alba ya yang artinya dengan, kemudian alam artinya untuk, kemudian al-kaf seperti, kemudian mud yang artinya sejak, begitupun mundu artinya juga sejak ya. Jadi huruf jar adalah min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa bimud wa mundu. Nah, ini yang ada di dalam kitab Matat al-Ajrumiyah. Dan ini wajib dihafalkan oleh kita. Ya, kita wajib menghafal huruf jar ini. Karena huruf jar ini huruf yang paling sering digunakan dibandingkan huruf-huruf yang lainnya. Jadi huruf jar ini adalah huruf yang paling sering digunakan dibandingkan huruf yang lainnya. Maka kita wajib menghafal seluruh huruf jar dan paham cara penggunaannya. Kapan kita menggunakan min, kapan menggunakan ila, an, ala, dan seterusnya. Seperti biasa kalau kita membahas jar, kalau kita membahas i'rab seperti rafa, nasab, sekarang jar, maka kita harus urutkan ya, mufrad ketika jar tandanya apa, musanna tandanya apa, kemudian jamak taksir tandanya apa, dan seterusnya ya. Kita bahas mufrad ya ketika jar tandanya adalah kasrah. Mufrad ketika jar tandanya adalah kasrah. Contohnya marartu bit talibi, saya berpapasan dengan seorang siswa. Marartu bit talibi. Kemudian musanna ketika jar tandanya ya. Marartu bit talibaini. Jadi salah kalau kita bacanya marartu bit talibani. Yang benar marartu bit talibaini. Kemudian jamak mudzakkar salim ketika jar tandanya ya. Marartu bit talibina. Bukan marartu bit talibuna. Kemudian jamak muannas salim ketika jar tandanya kasrah. Ini normal ya. Ya. Jamak muannas salim ketika jar tandanya kasrah. Marartu bit talibati. Kemudian jamak taksir ketika jar tandanya juga kasrah. Marartu bir rijali. Kemudian ya isim ghairu munsharif. Nah, ini perlu dirinci. Jadi untuk pembahasan jar ada satu kelompok kata yang i'rabnya ini khusus ya. Isim ghairu munsharif ketika jar tandanya fathah. Ini sebagai balasan dari jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika nasab tandanya kasrah. Kemudian di sini ya isim ghairu munsharif membalas jamak muannas salim. Ya, isim ghairu munsharif ketika jar yang tandanya kasrah malah dia fathah. Sehingga menjadi adil ya. Ketika bahas fathah ada yang kasrah, ketika bahas kasrah ada yang fathah. Dan alhamdulillah kita sudah membahas isim ghairu munsharif ya. Di awal pembahasan muqaddimah kita sudah membahas bahwasanya isim ghairu munsharif itu contohnya ada 10 ya. Yang pertama misalnya seluruh nama wanita, kemudian seluruh nama laki-laki yang diakhiri ta marbutah dan seterusnya. Maka kalau kita menemukan isim ghairu munsharif dalam keadaan majrur, maka dia tandanya adalah fathah bukan kasrah. Contohnya marartu bi ahmada, marartu bi fatimata, marartu bi zainaba, dan seterusnya.
Kemudian isim yang 5 ketika jar tandanya adalah yang ya. Contohnya marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhi ilmin, ya. Nah, lalu ya bagaimana contoh keterangan tambahan jar majrur? Maka kita bisa melihat contoh-contohnya pada halaman 111. Misalnya kita mengatakan Khadijatu jamilatun kal badri. Khadijah itu cantik bagaikan purnama. Maka di sini ada huruf jar kaf. Kemudian ada kata al-badr. Karena ada huruf jar kaf, maka al-badr jadi kasroh, kal badri. Nah, al-kafu disebut dengan al-jar yang menjarkan, al-badr disebut al-majrur yang dijarkan. Jadi istilah jar majrur merujuk kepada al-jar yang menjarkan, yaitu huruf jar. Adapun al-majrur isim yang ada setelah huruf jar yang dia dijarkan. Nah, kemudian misalnya kita mengatakan dhahabtu ilal maktabati. Saya pergi ke perpustakaan. Kenapa ilal maktabati tidak ilal maktabata, tidak ilal maktabatu? Karena ilal ini huruf jar. Sehingga dia harus kasrah kalau dia mufrad. Dhahabtu ilal maktabati, ya. Saya pergi ke perpustakaan. Kemudian contoh yang musanna misalnya Hamidun mudarrisun fil madrasataini. Hamid adalah guru di 2 sekolah. Fil madrasataini, kenapa fil madrasataini tidak fil madrasatani? Karena musanna ketika jar tandanya yang ya. Sehingga fil madrasataini, ya, na'am. Kemudian misalnya sami'at Fatimatu al-khabara 'anis sadiqaini. Ya, Fatimah mendengarkan kabar dari 2 orang yang jujur. Maka 'anis sadiqaini disebut sebagai jar majrur, an jarnya, as-sadiqaini majrurnya. Tandanya adalah ya karena dia musanna. Kemudian contoh jamak muannas salim, ya, misalnya as-saumu, afwan jamak mudzakkar salim, as-sawmu junnatun lis-shaimina. Berpuasa adalah perisai bagi orang yang berpuasa. Lis-shaimina ada huruf jar lam. Maka as-shaimina majrur karena dia jamak mudzakkar salim, tanda jarnya adalah yang ya. Sehingga lis-shaimina bukan lis-shaimuna. Kemudian tabakhatil ruzza lis-shaimina. Ibu memasak nasi untuk orang yang berpuasa. Ini juga sama pembahasannya. Kemudian jamak muannas salim misalnya al-hijabu wajibun 'alal muslimati. Hijab itu hukumnya adalah wajib, ya, atas wanita muslimah. 'Alal muslimati ini contoh jar majrur, ala huruf jar, al-muslimati majrur bi ala. Tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian maratu bit talibati, ya. Bit talibati ini jamak muannas salim dijarkan dengan huruf ba, ya, tandanya adalah kasrah. Kemudian contoh jamak taksir misalnya ya bahasul qaidu 'anir rijali. Panglima sedang mencari para laki-laki. Maka 'anir rijali ini an jar dan ar-rijali majrur. Karena dia jamak taksir ketika dia adalah kasrah. Raja'at tujjaru minal aswaqi, ya, para pedagang pulang dari pasar-pasar. Minal aswaqi jamaknya suq, artinya pasar. Ya, majrur tanda jarnya adalah kasrah karena jamak taksir. Kemudian isim ghairu munsharif, ya. Dhahabal hujjaju ila Makkah. Para, ya, orang yang berhaji ya pergi ke Makkah. Ila Makkah, tidak ila Makkati, ya, tapi ila Makkah. Jadi dia isim ghairu munsharif, ya. Karena diakhiri ta marbutah. Nama, ya, alam yang diakhiri ta marbutah, maka dia tidak boleh bertanwin dan juga dia tidak boleh kasrah. Makanya ila Makkata, tidak ila Makkati. Kemudian marrat Hindun bi Ahmada. Hindun berpapasan dengan Ahmad. Ya, dibacanya bi Ahmada, bukan bi Ahmadi. Apalagi bi Ahmadin. Ya, salah besar karena dia ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin. Jadi ghairu munsharif itu selain tidak boleh bertanwin, dia juga tidak boleh, ya, kasrah ketika majrur, tapi fathah. Contohnya marrat Hindun bi Ahmada. Nah, kemudian isim yang 5, ya, isim yang 5 misalnya marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhi ilmin. Ya, jadi ini, ya, contoh dan kaidah untuk jar majrur. Jadi sederhana
Pokoknya ketika ada huruf jar, maka isim yang ada setelahnya wajib majrur. Bagaimana keadaan majrurnya? Maka kita detailkan. Kalau dia mufrad, tanda jarnya adalah kasroh, musanna, tandanya adalah ya, jamak mudzakkar salim juga ya, jamak taksir kasroh, jamak muannats salim kasroh. Kemudian isim ghairu munsharif ini spesial ketika jar tandanya fathah. Kemudian yang terakhir isim yang 5 ketika jar tandanya adalah yang ya. Ya demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.